Gak semua cinta datang dengan cara yang biasa. Kadang, seseorang yang gak kita kenal bisa hadir di tengah hidup kita, membawa rasa yang sulit dijelaskan. Tapi, gimana kalau orang itu ternyata punya masa lalu yang tak bisa kita sentuh? Ini kisah tentang Dinda, pegawai restoran sederhana, dan Zayed, pria Arab yang datang dengan rahasia besar. Cinta mereka tumbuh diam-diam. Tapi saat kenyataan menghantam, semuanya berubah. Namanya Dinda, usianya 25 tahun. Ia bekerja sebagai kasir sekaligus pelayan di sebuah restoran Timur Tengah yang cukup ramai di kawasan Jakarta Selatan. Setiap harinya, Dinda berdiri di balik meja kasir dengan seragam hitam dan celemek merah marun. Wajahnya selalu tampak segar meski tubuhnya lelah. Senyum ramahnya jadi alasan beberapa pelanggan setia terus kembali. Tapi hari itu terasa berbeda. Sekitar pukul 1 siang, ketika suasana restoran mulai padat dan suara dapur terdengar bising, seorang pria asing masuk. Kulitnya sawo matang, tinggi, rapi, dan berwajah Timur Tengah. Jenggotnya tipis, rambutnya hitam licin, mengenakan kemeja lengan panjang putih dan celana bahan gelap. Tanpa basa-basi, ia berjalan langsung ke kasir. "Satu nasi mandi, teh panas," katanya pelan dengan aksen asing yang kental, sambil menatap Dinda dalam-dalam. Dinda mengangguk, tapi jari-jarinya sempat kaku di atas mesin kasir. Ada sesuatu di sorot mata pria itu. Bukan menakutkan, tapi tajam, dalam. Seolah-olah dia sedang membaca isi kepala Dinda. Detik itu, suasana restoran yang riuh terasa lenyap. Dinda bahkan tak sadar dia menatap pria itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Saat pria itu duduk di pojok meja nomor 3, Dinda masih terpaku di balik meja kasir. Tangannya gemetar sedikit, entah karena gugup atau karena rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Kenapa perasaannya berubah hanya karena satu tatapan? Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa hatinya berdebar seperti ini? Dinda mencoba mengalihkan pikiran, tapi dari sudut matanya, ia bisa melihat pria itu terus memperhatikannya. Ada sesuatu yang tidak biasa, dan itu membuatnya tidak tenang. Dan ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Zayed, lahir di Dubai. Umurnya 31 tahun. Ia datang ke Jakarta untuk urusan bisnis ekspor bahan makanan Timur Tengah. Setidaknya, itu yang ia ceritakan pada rekan bisnisnya. Tapi kenyataannya, ia datang bukan hanya karena kerja. Ia sedang menghindari sesuatu yang tidak bisa ia tolak di negaranya, perjodohan. Namun, bukan itu yang membuat hari-harinya di Jakarta terasa berbeda. Sejak pertama kali makan di restoran kecil itu, dia merasa aneh. Biasanya, Zayed tak pernah makan 2 kali di tempat yang sama. Tapi restoran ini berbeda. Atau lebih tepatnya, seseorang di restoran itu yang membuatnya tak bisa berhenti datang. Setiap harinya, Zayed datang di jam yang sama, antara pukul 12.30 hingga pukul 13 siang. Dia selalu duduk di meja nomor 3, pojok ruangan dekat jendela. Ia hanya memesan nasi mandi dan teh panas. Makanannya bukan masalah, tapi alasannya datang selalu sama. Dia ingin melihat Dinda. Zayed bukan pria yang pandai bicara manis. Bahkan dalam bahasa Arab pun, dia lebih suka diam. Tapi entah kenapa, saat menatap wajah Dinda, ia merasa tenang. Wajah perempuan itu sederhana, tidak dibuat-buat, tapi jujur. Dan itulah yang membuat Zayed tertarik. Dinda pun mulai menyadari, pria itu datang hanya di saat dia yang bertugas. Saat Dinda cuti sehari minggu lalu, Zayed tak datang. Tapi keesokan harinya, pria itu kembali muncul. Seolah tahu Dinda sudah kembali ke restoran. Aneh? Iya. Tapi bukan sekadar pelanggan biasa. Karena Dinda bisa rasakan pria itu memperhatikannya diam-diam. Tapi kenapa Zayed tidak pernah bicara lebih dari 3 kalimat? Kenapa hanya tatapan yang ia berikan, bukan pendekatan? Dinda mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Apa tujuannya datang ke restoran itu hampir setiap hari? Dan, kenapa makin hari hatinya makin penasaran? Ia tidak tahu, ada rahasia besar yang disimpan pria itu.
Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Hari itu restoran sedang ramai. Pesanan datang bertubi-tubi. Dinda mondar-mandir dari meja ke meja sambil sesekali tersenyum ke pelanggan. Tapi tanpa ia sadari, sejak ia masuk ke ruang makan, ada sepasang mata yang tak pernah lepas memandangnya. Zayed duduk di meja nomor 3, seperti biasa. Diam, tak banyak gerak, tapi sorot matanya tajam mengikuti setiap langkah Dinda. Dinda mencoba bersikap biasa, tapi sulit. Entah kenapa, ia bisa merasakan keberadaan Zayed meski tidak menatap langsung. Ia mencoba fokus mengambil pesanan pelanggan di meja dekat dapur. Tapi saat tanpa sengaja ia menoleh, mata mereka bertemu. Dada Dinda langsung berdebar. Matanya tak bisa berpaling. Zayed menatapnya dengan tenang, tidak senyum, tidak bicara. Tapi ada yang menggetarkan dari cara pandangnya. Bukan seperti pria genit yang suka menggoda, tapi seperti seseorang yang melihat lebih dari sekadar wajah. Beberapa detik mereka saling tatap. Lalu Dinda buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi sejak itu, tubuhnya terasa tidak tenang. Tangannya gemetar sedikit saat mencatat pesanan. Langkahnya kikuk. Senyumnya mulai kaku. Semua terasa kacau hanya karena satu tatapan. Di sela jam istirahat, Dinda duduk sendiri di kursi belakang, memegangi dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri, dia cuma pelanggan. Gak ada yang spesial. Tapi suara hatinya bilang lain. Tatapan pria itu meninggalkan jejak. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa penasaran, rasa tertarik, dan rasa takut semua bercampur jadi satu. Zayed tetap duduk di sana, mengaduk teh panasnya pelan. Matanya sesekali mengarah ke dapur. Wajahnya tenang, tapi pikirannya sibuk. Ia tahu Dinda mulai sadar dengan kehadirannya. Dan ia tahu, cepat atau lambat ia harus bicara lebih dari sekadar nasi mandi dan teh panas. Tapi ia juga sadar jika ia melangkah lebih jauh, semuanya tak akan bisa kembali seperti semula. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Petir menyambar, dan suara hujan menghantam atap restoran keras sekali. Pelanggan yang tadinya ramai mulai berkurang satu persatu. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Dinda yang sedang menghitung uang kas harian, bersiap untuk menutup mesin. Semua pegawai dapur sudah pulang lebih dulu. Tinggal ia sendiri di ruang depan. Lampu sempat redup sebentar. Listrik seperti akan padam. Dinda menoleh ke jendela, memperhatikan hujan yang tak juga reda. Jarak pandang keluar hampir nol. Angin kencang membuat tirai kaca bergetar. Ia menarik napas pelan, ingin cepat pulang. Lalu, suara pelan tapi dalam terdengar dari arah pintu masuk. "Kamu nggak takut sendirian?" Dinda langsung berdiri. Jantungnya melompat. Di depan pintu berdiri sosok tinggi, tubuhnya basah kuyup. Kemejanya lengket di tubuh. Rambutnya lepek menempel ke dahi. Tapi wajah itu tak asing. Zayed, dengan tatapan yang sama. Tapi kali ini, ada rasa cemas di wajahnya. "Aku kira kamu sudah pulang," ucap Dinda gugup. Suaranya sedikit bergetar. "Aku lihat lampu masih nyala, dan aku lihat kamu masih di dalam." Hening sejenak. Dinda tak tahu harus bicara apa. Zayed melangkah pelan masuk, menutup pintu di belakangnya. Hujan masih menggila di luar. Dan sekarang, hanya mereka berdua di dalam restoran yang sudah nyaris gelap. Zayed berdiri tak jauh dari meja kasir. Dinda tetap di tempatnya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Tapi suasananya seperti ada dinding tebal yang tak terlihat. Zayed membuka jaket basahnya dan menaruh di kursi. Lalu menatap Dinda. "Boleh aku duduk sebentar?" Dinda mengangguk pelan. Suaranya hilang entah kemana. Ia hanya bisa menatap pria itu, duduk di kursi yang biasa ia pilih siang hari. Tapi kali ini suasananya jauh berbeda. Lebih dekat, lebih tenang, tapi juga lebih membingungkan. "Aku nggak tahu kenapa aku kesini," ucap Zayed, menunduk. "Tapi setiap kali hujan deras, aku ingat kamu." Dinda hanya diam. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kalimat sederhana itu membuat hatinya terasa seperti disambar petir. Ia tidak siap.
Tapi ia juga tidak ingin Zayed pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya mereka berbicara. Bukan soal makanan, bukan soal pesanan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang baru akan mereka pahami belakangan. Sejak malam hujan itu, semuanya berubah. Dinda dan Zayed mulai sering berbicara. Bukan lagi sekadar tatapan dari jauh atau basa-basi soal makanan. Kini, Zayed kerap datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk duduk lebih lama, menunggu Dinda selesai kerja, atau sekadar berbicara beberapa menit saat restoran sepi. Entah bagaimana, obrolan mereka terasa ringan tapi dalam. Tidak dibuat-buat. Zayed memang bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu membuat Dinda berpikir. Zayed mulai cerita tentang hidupnya, tentang keluarganya di Dubai, tentang bagaimana ia sejak kecil sudah diarahkan untuk menjadi penerus bisnis keluarga, tentang bagaimana hidupnya terlihat sempurna dari luar, tapi kosong di dalam. Dinda hanya mendengarkan, tak banyak bertanya, tapi dari setiap kata, ia mulai memahami bahwa Zayed sedang menyembunyikan luka. Dinda sendiri tak banyak bicara soal hidupnya. Tapi Zayed seolah tahu bahwa perempuan di depannya juga punya banyak hal yang tak terucap. Mereka seperti dua orang asing dari dunia yang berbeda, tapi saling mengisi dalam diam. Aneh, tapi nyaman. Namun, makin dekat, Dinda makin takut. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zayed selalu berhenti bicara saat ditanya tentang masa depannya. Ia selalu menghindar saat Dinda menyinggung soal berapa lama dia akan tinggal di Jakarta. Bahkan ketika ditanya sederhana seperti, "Kamu tinggal di mana sekarang?" Jawabannya selalu mengambang. Dinda mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Kenapa pria ini datang setiap hari tapi tetap terasa seperti menyimpan jarak? Kenapa dia begitu perhatian, tapi sekaligus seperti orang yang sedang menahan diri? Suatu malam, setelah restoran tutup, mereka duduk berdua di tangga belakang sambil minum teh. Angin malam sejuk, lampu jalan remang-remang menerpa wajah mereka. "Aku senang bisa kenal kamu," ucap Zayed pelan. "Tapi, ada hal yang belum bisa aku ceritakan sekarang." Dinda menoleh, matanya mencari jawaban, tapi yang ia temukan hanya senyuman lelah dari pria itu. Malam itu, Dinda pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut jatuh hati pada seseorang yang tak benar-benar ia kenal. Akhirnya, malam itu datang. Malam yang Dinda takutkan sejak awal. Restoran baru saja tutup. Dinda sedang membereskan meja kasir saat Zayed datang lebih malam dari biasanya. Wajahnya tampak lebih serius. Kali ini tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Ia hanya berkata, "Boleh kita bicara, tapi jangan potong sampai aku selesai." Dinda terdiam. Ia tahu, ada sesuatu yang besar akan keluar dari mulut pria itu. Zayed duduk di bangku kayu dekat jendela, tempat favoritnya. Dinda duduk di seberang, menunggu. "Aku ke Jakarta bukan karena bisnis," ucap Zayed pelan. "Itu alasan yang aku buat-buat. Sebenarnya, aku kabur." Dinda mengerutkan dahi. "Kabur?" Zayed mengangguk. "Di negara aku, semua pernikahan diatur keluarga. Aku sudah dijodohkan sejak lama. Wanita itu anak sahabat ayahku. Kami bahkan belum pernah benar-benar bicara. Tapi pernikahan itu dianggap penting untuk bisnis keluarga kami." Dinda membeku. Kata-kata Zayed seperti pisau dingin yang masuk ke dadanya pelan-pelan. "Jadi kamu tunangan orang?" tanyanya. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Zayed menatapnya dengan sorot mata yang berat. "Iya, tapi aku nggak mencintainya. Dan aku nggak mau hidup dijalani karena paksaan. Itu sebabnya aku kesini. Bukan untuk liburan, bukan untuk kerja, tapi untuk menjauh. Untuk kabur dari hidup yang bukan aku banget." Suasana di antara mereka berubah. Dinda menatap meja. Tenggorokannya kering, kepalanya penuh. "Kenapa kamu cerita sekarang?" tanyanya akhirnya. "Karena aku sadar, aku nggak bisa terus bohong. Aku suka kamu, Din.
Tapi aku juga nggak mau kamu jatuh cinta ke aku tanpa tahu semuanya. Dinda menahan napas. Ia ingin marah, tapi bingung kepada siapa. Zayed? Diri sendiri? Atau perasaannya yang selama ini tumbuh diam-diam? Kamu pikir semua ini adil buat aku? Ucap Dinda, nadanya gemetar. Aku bahkan belum ngerti kamu siapa. Dan sekarang kamu bilang kamu sudah dijodohkan? Terus aku ini apa? Zayed menunduk. Kamu adalah orang yang bikin aku ragu pulang. Kamu adalah alasan kenapa aku pengen hidup atas pilihan sendiri. Tapi buat Dinda, semua itu justru membuat luka. Apapun yang mereka rasakan, sekarang jadi rumit. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar, rasa sayangnya sudah terlanjur tumbuh pada seseorang yang mungkin tak bisa ia miliki. Sejak malam pengakuan itu, Dinda menjauh. Ia mulai menolak shift sore dan memilih pagi hari. Ia menghindari jam-jam kedatangan Zayed. Bahkan ia tak lagi menoleh ke meja nomor 3. Tapi semua itu hanya usaha kosong. Karena tiap kali suara pintu terbuka, hatinya tetap melonjak. Tiap kali hujan turun, pikirannya tetap kembali ke malam itu. Zayed masih datang. Tapi kini wajahnya tampak berbeda. Tidak setenang biasanya. Ia terlihat menunggu. Duduk lama tanpa makan. Matanya mencari-cari. Dan saat tak menemukan Dinda, ia akan pergi begitu saja, dengan wajah kecewa yang tak bisa disembunyikan. Dinda tahu dirinya pengecut. Ia memilih kabur daripada bicara. Tapi apa gunanya bertahan kalau akhirnya ia hanya akan disakiti? Ia sudah pernah dikecewakan oleh mantan yang selingkuh, oleh ayah yang pergi meninggalkan keluarganya tanpa jejak. Ia tak mau lagi jadi orang kedua dalam cerita siapapun. Apalagi dalam cerita Zayed, yang jelas-jelas sudah memiliki ikatan di tempat lain. Tapi semua itu berubah saat Zayed datang di luar jam biasa. Siang itu, Dinda sedang duduk di belakang restoran, sendirian. Tiba-tiba suara pelan memanggilnya. Boleh duduk? Dinda menoleh. Zayed berdiri di sana. Matanya lelah, tapi tegas. Dinda ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan perasaan sendiri. Zayed duduk di sebelahnya, tak bicara lama. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Aku tahu kamu marah, dan kamu berhak. Tapi aku juga punya hak untuk jujur. Aku belum pernah setenang ini bicara dengan siapapun. Aku belum pernah merasa sebebas ini jadi diri sendiri. Dan itu cuma muncul saat aku sama kamu." Dinda menatapnya. Dadanya terasa sesak. "Kenapa kamu bilang begitu sekarang?" tanya Dinda, suara bergetar. "Karena aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku tahu ini rumit. Aku tahu aku belum menyelesaikan masalah di sana. Tapi yang aku tahu pasti, aku nggak mau kehilangan kamu." Dinda terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia ingin marah, tapi hatinya menolak. Karena kenyataannya, ia juga nggak bisa bohong. Ia juga nggak sanggup kehilangan Zayed. Dan di momen itulah, mereka sadar, hubungan ini sudah bukan soal suka atau tidak. Ini soal bagaimana menghadapi kenyataan yang rumit, dengan hati yang tetap memilih satu sama lain. Sejak pertemuan diam-diam di belakang restoran itu, hubungan mereka tak bisa lagi disebut sekadar teman bicara. Tanpa pengakuan, tanpa status yang jelas, mereka semakin dekat. Zayed mulai menjemput Dinda sepulang kerja. Kadang mereka makan malam di warung tenda depan taman, duduk berdua sambil ngobrol tanpa arah. Kadang hanya duduk di mobil, memutar musik pelan, diam, tapi nyaman. Namun Dinda tahu, ini salah. Dan rasa salah itu terus menggerogoti pikirannya setiap hari. Zayed masih terikat. Dan Dinda bukan perempuan yang mau jadi pelarian. Tapi setiap kali dia mencoba menjauh, satu sentuhan, satu tatapan, atau satu kalimat sederhana dari Zayed, semuanya runtuh. Dinda tahu dirinya jatuh terlalu dalam. Dan kali ini, tidak ada jalan mundur. Suatu malam, mereka berhenti di pinggir danau kecil di daerah Jagakarsa. Angin sejuk, cahaya kota dari kejauhan memantul di permukaan air. Dinda menyandarkan kepalanya di bahu Zayed. Tidak ada kata, hanya diam.
Tapi diam itu lebih jujur dari 1000 ucapan. Zayed lalu berbisik pelan, "Kamu tahu ini nggak mudah kan?" Dinda mengangguk tanpa menoleh. "Aku tahu. Dan aku takut, karena aku makin gak peduli ini salah atau benar." Zayed menghela napas panjang. "Aku juga bingung. Di satu sisi aku ingin bebasin diriku dari hidup yang gak aku pilih. Tapi di sisi lain, kalau aku terus bareng kamu begini, aku ngerasa egois. Karena kamu yang harus nanggung semuanya." Dinda menatapnya. "Kalau kamu serius, kamu bakal perjuangkan ini. Tapi kalau cuma setengah hati, aku mending berhenti sekarang." Zayed menatap balik. "Lama, aku nggak setengah hati, Din. Tapi jalannya nggak semudah itu." Dan disitulah Dinda merasa goyah. Karena bagaimana mungkin dia menuntut kejelasan dari seseorang yang belum selesai dengan hidupnya sendiri? Tapi bagaimana mungkin juga dia mundur, kalau hatinya justru semakin yakin? Malam itu, saat mereka berpisah, Dinda tahu mereka baru saja melangkah lebih jauh dari sekadar hubungan rahasia. Mereka sedang melewati batas. Dan setelah ini, semuanya bisa jadi jauh lebih rumit. Hari itu, suasana restoran terasa tak biasa. Sejak pagi, Dinda merasa gelisah. Entah kenapa, perasaannya tak tenang. Bahkan saat melayani pelanggan pun, senyumnya terasa kaku. Beberapa kali ia melihat ke arah pintu, berharap Zayed muncul. Tapi yang datang justru orang yang sama sekali tak ia kenal. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan restoran. Dari dalamnya keluar seorang wanita parubaya berjilbab anggun, berwajah tajam dan berwibawa. Di belakangnya menyusul seorang pria tua dengan sorban putih. Keduanya berjalan masuk seperti tahu betul mereka sedang mencari seseorang. Dinda berdiri di balik meja kasir. Tubuhnya menegang tanpa alasan jelas. Saat wanita itu melangkah mendekat, sorot matanya langsung menusuk Dinda. Ia melihat ke sekeliling restoran, lalu bertanya dengan suara berat, "Zayed mana?" Dinda terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka. Tapi kini semuanya terasa jelas. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Pria tua itu menyusul, berbicara dengan bahasa Arab pada wanita tersebut. Dinda tidak paham, tapi dari nada suaranya, mereka sedang bertengkar. Tak lama kemudian, pintu restoran terbuka lagi. Zayed muncul. Langkahnya terhenti saat melihat siapa yang berdiri di depan meja kasir. Matanya membelalak. "Ibu?" Suasana seketika membeku. Wanita itu langsung melangkah cepat ke arahnya, menampar pundak Zayed pelan tapi tegas, lalu mulai berbicara panjang dalam bahasa Arab. Dinda hanya berdiri terpaku. Suaranya seperti hilang. Apa yang selama ini ia takutkan terjadi. Zayed mencoba menjelaskan. Ia menatap ibunya, menunjuk ke arah Dinda, lalu berkata dalam bahasa Indonesia, "Aku nggak mau balik. Aku mau hidup di sini." Ibunya membentaknya, "Kamu mempermalukan keluarga. Kamu tunangan orang." Dinda mundur perlahan. Suaranya tercekat. Ia merasa menjadi penyebab semua kekacauan ini. Orang-orang mulai memperhatikan. Suasana restoran berubah jadi medan konflik. Zayed mencoba mendekat ke Dinda. "Tunggu, aku bisa jelaskan." Tapi Dinda menoleh, menahan air mata. "Enggak, Zayed, kamu harus selesaikan semua ini. Jangan tarik aku ke dalamnya." Hari itu, meja nomor 30, tapi hati Dinda penuh luka. Ia sadar, cinta itu nyata. Tapi dunia tempat mereka berdiri, terlalu berbeda. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Setelah pertengkaran hebat di restoran, Zayed dipaksa keluar oleh pamannya. Dengan tangan gemetar dan wajah merah, ibunya menarik lengan Zayed sambil terus memarahinya dalam bahasa Arab. Semua pelanggan terpaku. Dinda berdiri di belakang kasir, menahan air mata. Suara Zayed berteriak dari luar, "Aku cinta dia. Aku nggak mau balik." Tapi suara itu hanya jadi gema, hilang di antara suara klakson mobil dan hujan yang kembali turun. Setelah mereka pergi, suasana restoran tidak pernah sama. Beberapa pelanggan bertanya pelan pada Dinda, "Itu siapa?"
Masalah apa? Tapi Dinda hanya tersenyum, lalu menjauh. Di dalam, dadanya seperti hancur. Malam itu, Dinda menangis diam-diam di kamarnya. Ia membuka ponsel, menunggu pesan atau telepon dari Zayed. Tapi tidak ada. Nomornya tidak aktif. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Hanya perasaan kosong yang makin lama makin menyiksa. Esoknya, meja nomor 3 tetap kosong. Hari-hari berikutnya pun begitu. Dinda tidak tahu harus marah, sedih, atau kecewa. Yang ia tahu, pria yang membuatnya merasa dicintai dengan cara berbeda, kini menghilang seperti bayangan. Ia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah semua ucapan Zayed hanya pelarian? Apakah cinta yang selama ini ia rasakan hanya satu arah? Kenapa setelah semua keberanian itu, Zayed tetap memilih diam? Namun di balik pertanyaan-pertanyaan itu, ada satu hal yang tidak bisa Dinda hindari. Ia rindu. Rindu yang sakit. Rindu yang membuat setiap malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ia mencoba fokus bekerja. Ia tertawa dengan rekan sesama pegawai, melayani pelanggan sebaik mungkin. Tapi semua itu hanya topeng. Dalam hati, Dinda sedang berperang dengan rasa yang tak bisa ia matikan. Ia pernah bermimpi dicintai dengan tulus. Tapi ia tidak pernah menyangka, kenyataan cinta bisa serumit ini. Dan sekarang, ia dihadapkan pada pilihan. Terus menunggu seseorang yang mungkin tak akan kembali, atau mulai belajar mengikhlaskan cerita yang belum selesai. 3 minggu berlalu sejak Zayed dipaksa pergi. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Dinda sudah mencoba menghubungi nomor yang biasa Zayed gunakan, tapi hasilnya selalu sama, tidak aktif. Ia bahkan sempat membuka media sosial, mencari akun apapun yang mungkin milik Zayed, tapi tak satu pun ia temukan. Seolah pria itu lenyap begitu saja dari bumi. Setiap hari, Dinda datang ke restoran dengan wajah tenang. Tapi di dalam, ia rapuh. Meja nomor 3, yang dulu menjadi tempat Zayed duduk hampir setiap siang, kini selalu kosong. Beberapa kali Dinda berdiri menatap kursi itu lama-lama, berharap saat ia berkedip, Zayed akan muncul. Tapi tak pernah terjadi. Malam-malamnya berubah menjadi waktu yang menyesakkan. Dinda tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia terbangun di tengah malam, memeluk bantal sambil menahan tangis. Ia memutar ulang percakapan mereka di kepalanya, berulang kali, mencoba menemukan petunjuk. Adakah bagian dari cerita mereka yang hanya tipuan? Ia marah, tapi juga rindu. Ia kecewa, tapi juga takut berharap. Karena bagian terberat dari mencintai seseorang bukan kehilangan, tapi ketidakjelasan. Dan itu yang membuat Dinda perlahan hancur. Teman kerjanya mulai menyadari perubahan Dinda. Tapi ia selalu bilang, "Aku capek aja." Padahal sebenarnya, bukan tubuhnya yang lelah, tapi jiwanya yang mulai habis, menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan, atau apakah akan kembali. Pernah satu malam, saat restoran sepi, Dinda duduk sendirian di bangku belakang, memandangi langit. Ia berkata pelan, seolah Zayed bisa mendengar, "Kalau kamu memang benar-benar pergi, kenapa kamu harus datang dari awal?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada yang menjawab. Dan itulah malam pertama Dinda benar-benar sadar. Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi hanya untuk dikenang. Sore itu, hujan turun lagi. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat orang enggan keluar. Restoran sedang sepi. Dinda duduk sendiri di meja kasir, melamun sambil memainkan pulpen di tangannya. Wajahnya terlihat jauh, seperti biasa akhir-akhir ini. Hampir 1 bulan berlalu, tapi bayangan Zayed belum juga hilang dari kepalanya. Tiba-tiba, manajer restoran datang dari arah dapur, membawa amplop kecil berwarna coklat. "Din, tadi ada kurir antar ini. Katanya buat kamu, tapi gak mau nunggu." Dinda mengernyit, lalu mengambil amplop itu. Tidak ada nama, tidak ada cap pos, hanya tulisan tangan kecil, "Untuk Dinda." Jantungnya berdebar. Tangannya gemetar saat membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, terlipat 2. Tulisannya menggunakan pulpen hitam,
dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. "Kalau kamu masih mau menunggu, aku akan kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pria yang berani memperjuangkan cintanya." Dinda menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia membaca ulang tulisan itu, lagi dan lagi. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa Zayed tidak datang sendiri, kenapa hanya surat ini yang ia kirimkan. Tapi di saat yang sama, surat ini jadi jawaban yang selama ini ia tunggu. Setidaknya kini Dinda tahu, Zayed tidak benar-benar menghilang. Ia sedang berjuang. Dan Dinda tahu betul, tidak mudah bagi pria seperti dia untuk melawan keluarganya, melawan budaya, bahkan mungkin melawan takdir yang sudah disusun sejak ia kecil. Surat itu kecil, tapi bagi Dinda itu cukup untuk membuatnya bertahan. Walau ia tak tahu kapan Zayed akan kembali, walau ia tak yakin apakah janji itu akan ditepati, tapi ia memilih percaya. Karena saat seseorang memilih untuk kembali dengan keberanian, itu lebih dari sekadar cinta. Dan mulai saat itu, Dinda tidak lagi menangis setiap malam. Ia masih rindu, tapi kini ada harapan yang bisa ia genggam. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dinda masih di tempat yang sama, berdiri di balik meja kasir restoran, tersenyum pada pelanggan, dan pura-pura bahagia di depan teman-temannya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada ruang kosong yang belum bisa terisi. Ruang itu masih milik Zayed. Surat itu ia simpan di laci kamarnya. Kadang ia membacanya ulang sebelum tidur, hanya untuk meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi bukan mimpi, bahwa Zayed pernah ada, bahwa perasaannya tidak sepihak, bahwa cinta mereka nyata. Namun, menunggu bukan hal yang mudah. Apalagi menunggu seseorang yang pergi tanpa kepastian waktu kembali. Tidak ada kabar lanjutan, tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dinda hanya menggantungkan harapannya pada 7 baris tulisan tangan yang kini sudah mulai kusam karena terlalu sering disentuh. Beberapa pria mulai mencoba mendekati Dinda. Ada pelanggan yang rutin memberi bunga. Ada pegawai gudang dari restoran sebelah yang menawarkan tumpangan pulang. Semuanya sopan, serius, tapi tidak ada yang bisa membuat hatinya bergetar. Semua terasa hambar. Dinda mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bodoh karena terus menunggu? Apakah ia terlalu percaya pada janji yang mungkin hanya akan jadi kenangan? Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia ingat tatapan Zayed malam itu di danau. Ia ingat suaranya, cara dia bilang, "Aku nggak mau kehilangan kamu." Itu bukan suara kebohongan. Itu bukan akting. Ia tahu, cinta yang tumbuh dalam keterbatasan memang menyakitkan. Tapi cinta yang diperjuangkan dengan ketulusan pantas untuk ditunggu. Dan Dinda memilih menunggu. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu, kalau Zayed benar-benar kembali maka semua luka, semua penantian, semua air mata akan ada harganya. Dan kalau tidak, setidaknya ia pernah mencintai dengan jujur. Tanpa paksaan, tanpa pura-pura. Dan itu lebih baik daripada hidup dalam hubungan yang tidak pernah benar-benar hidup. Malam itu, tepat 1 tahun sejak surat itu datang. Hari Selasa. Udara dingin. Hujan baru saja reda. Dinda baru saja selesai membereskan meja kasir. Restoran sudah tutup. Lampu sebagian sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di area depan yang masih menyala, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan yang kini sunyi. Ia mengunci laci, melepas celemek, lalu duduk sejenak di kursi dekat jendela. Matanya menatap jalan di luar. Sepi, hanya beberapa motor yang lewat. Di kepalanya, ia kembali bertanya, sampai kapan ia harus menunggu? Sampai kapan ia terus menggantungkan hatinya pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali? Ia berdiri pelan, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah pintu untuk mengunci. Tapi baru beberapa langkah, ia terdiam. Di seberang jalan, di bawah tiang lampu yang remang-remang, berdiri seseorang. Diam, tidak bergerak. Pria itu mengenakan setelan jas hitam. Rapi, rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali Dinda lihat.
Tapi sorot matanya tidak berubah. Zayed. Dinda berdiri membeku. Tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Butuh beberapa detik sebelum ia yakin bahwa yang dilihatnya bukan ilusi. Zayed tersenyum tipis. Langkahnya pelan menyeberang jalan. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu restoran. Mereka saling tatap. Tak ada kata. Hanya air mata yang mulai jatuh di pipi Dinda. Zayed mengangkat tangan, memperlihatkan sesuatu dari saku jasnya. Paspor, tiket, dan sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Aku kembali, ucapnya dengan suara rendah. Dan kali ini, aku datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pria yang sudah berdiri dengan pilihannya. Dinda menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Semua rasa, sedih, marah, rindu, kecewa, bercampur jadi satu. Zayed melanjutkan, aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku memilih untuk hidup di sini. Aku dirikan usaha sendiri. Aku siap mulai dari nol. Tapi aku gak bisa mulai tanpa kamu. Dinda menangis. Ia membuka pintu. Dan di tengah malam yang basah dan dingin itu, mereka berpelukan, erat. Tak ada kata yang bisa menggambarkan momen itu. Setelah semua luka, jarak, dan ketidakpastian, akhirnya, seseorang benar-benar kembali. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan. Setahun lebih telah berlalu sejak Zayed datang kembali malam itu. Kini, kehidupan Dinda benar-benar berubah. Ia tak lagi berdiri di balik meja kasir restoran. Ia membantu mengelola bisnis kecil milik Zayed, sebuah kedai makanan Timur Tengah yang mereka buka bersama tak jauh dari lokasi tempat mereka pertama kali bertemu. Kedai itu sederhana, tapi penuh makna. Di setiap sudutnya, ada jejak cerita. Dari wajan-wajan yang dulu Zayed pelajari sendiri cara pakainya, hingga meja kayu di pojok ruangan, tempat Dinda sering duduk menunggu pelanggan. Tempat itu jadi saksi bahwa cinta yang dulu mereka pikir tak mungkin, ternyata bisa diperjuangkan. Banyak orang bertanya, bagaimana bisa mereka bertahan? Dinda hanya tersenyum. Ia tahu jawabannya tak sesederhana, karena cinta. Tapi karena mereka berani. Berani untuk jujur. Berani untuk terluka. Dan yang paling penting, berani untuk berubah. Zayed meninggalkan kemewahan hidup yang sudah disiapkan sejak kecil. Ia memilih hidup dari nol di negeri orang. Semua demi kebebasan. Dan demi perempuan yang ia cintai, bukan karena tekanan keluarga, tapi karena ia benar-benar ingin. Sementara Dinda, ia belajar memaafkan. Belajar menerima bahwa tidak semua cinta datang dengan jalan lurus. Kadang, ia harus melewati tikungan tajam, jalan berlumpur, bahkan jurang tanpa kepastian. Tapi saat hati tetap bertahan di tempat yang sama, itu artinya ia sudah menemukan rumahnya. Dan hari itu, di dalam kedai kecil mereka, Zayed menggenggam tangan Dinda sambil tersenyum. Aku gak bisa janji semuanya akan selalu mudah, katanya. Tapi aku bisa janji, aku gak akan pergi lagi. Dinda menatapnya. Kita gak butuh sempurna. Kita cuma butuh saling pilih. Setiap hari. Itulah akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan keberanian. Bukan akhir yang indah seperti dongeng, tapi nyata. Seperti kehidupan itu sendiri. Karena cinta sejati, bukan tentang seberapa cepat kamu bisa jatuh, tapi seberapa kuat kamu bertahan, saat segalanya terasa ingin runtuh. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, meninggalkan kenyamanan, dan memilih seseorang setiap hari meski jalannya tidak mudah. Ketulusan, kejujuran, dan kesediaan untuk berjuang bersama adalah pondasi yang membuat cinta bertahan, bahkan saat segalanya terasa hampir runtuh. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.